Sosok Ahmad Al-Ghazali Kohler atau akrab dipanggil Al kian hari makin dipuja penggemarnya. Bagaimana tidak, remaja kelahiran 1 September 1997 ini tidak hanya memiliki wajah rupawan tapi juga memiliki banyak talenta dalam dirinya. Sebagai anak pasangan musisi, Al memang mahir memainkan berbagai alat musik seperti gitar dan piano. Dan kini di usianya yang masih 17 tahun itu, Al juga makin mendalami dunia disc jockey alias DJ. Saya tempuh harus dihadirkan. Ada apa? Merasa tidak mau menghadirkan juga setelah ada penetapan, surat ini akan kita bawa ke Kapolri. Kita akan bawa ke Komisi 3 DPR. Ya ini lagi dibuatkan soal disetujuin apa enggak kan ya itu kan urusan hakim bukan saya. Saya cuma mencat. Memang pada saat itu kita sebagai termohon memang kita keberatan. Namun demikian kita tetap serahkan kepada pengadilan atau hakim atau semuanya dari situ sudah dikabulkan. Memang kita tetap intinya keberatan. Tetapi semua adalah diputuskan sama pengadilan. Karena dari kuasa hukum Vicky sendiri sudah dikabulkan bahwa untuk Vicky akan dihadirkan. Itu pun sudah dikabulkan. Jadi kita untuk Polres proaktif bahwa nanti akan dihadirkan untuk pada sidang berikutnya. Kemungkinan hari Rabu kita hadirkan untuk Vicky sebagai saksi dan semuanya nanti semua hadir pada hari Rabu. Sejak buah hatinya mendekam di tahanan Polres Bekasi atas tuduhan pemalsuan surat-surat jual beli tanah di kawasan Megamendung, Bogor, Jawa Barat, hari-hari Emma dilalui dengan warawiri mengunjungi anak dan juga suaminya yang sama-sama mendekam di dalam satu sel yang sama dan atas kasus yang sama pula. Bahkan perjuangannya demi membebaskan orang-orang tercintanya ini dari semua tuduhan yang melilitnya tak pernah surut. Namun benarkah jika Emma tidak akan mundur sedikit pun untuk bisa membebaskan Vicky dari semua tuduhan ini? Tapi apa yang membuat Vicky kabarnya justru ingin menyelesaikan konflik ini dengan cara berdamai? Benarkah jika Vicky sudah tak tahan dengan lingkungan penjara? Dan benarkah pula jika masa tahanan Vicky akan diperpanjang menjadi 60 hari ke depan? Sangat menyakitkan hati. Inilah nerakanya dunia. Dia bilang begitu. Inilah mah kehidupan, nerakanya dunia itu di sini, bedakan sama di lapas. Yang harusnya kita bersama-sama, lantas mereka ambil, ya nggak mereka ambil, apa sih dalam arti kata, mereka rampas kehidupan keluarga kita, ya nggak, lantas Vicky diadilkan, yang nggak adil sama polisi-polisi di sini. Toh utang kan bisa dibayar, kan dia bilang cepetlah mah urus. Aku udah pengen keluar. Aku bilang sebentar lagi naik ke kejaksaan gitu kan. Terus kata dia kalau bisa sih nggak usah naik mah, berdamai aja. Aku kan sakit hati kalau berdamai aja, aku nggak mau. Dia kata dia udah mah berdamai aja sama si pelapor gitu. Untuk masa tahanan itu 20 hari, nanti diperpanjang lagi sampai 60 hari. Di sini nanti kalau sudah diterima dari berita acara pemeriksaan berkas-berkasnya kepada kejaksaan, itu baru kita limpahkan. Setelah kita limpahkan nanti segera diadakan untuk sidang dari pengadilan. Benarkah jika terbaringnya Aida Zaskia di rumah sakit lantaran tak sanggupnya ia menanggung penderitaan yang ia rasakan? Dan apa yang membuat Al-Ghazali belum mau terikat dengan seorang wanita? Kisah sesaat lagi hanya di Celeb on Cam. Bahkan bronkitis, dia bronkitis. Ya, Abang nggak bilang kok di sini. Saya bilang, Tidak di sini. diminta kemarin juga saya bilang. Saya sampaikan tadi. Terus? Dia bilang nanti aja lah kak. Usai menanggung beban batin menahan sakit akibat penganiayaan yang diduga dilakukan oleh suaminya, Rindra Pramudyo, kini Aida Zaskia terbaring sakit dan tengah menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di kota Bogor, Jawa Barat. Tubuhnya lunglai, suaranya parau, nafasnya naik turun, dan jarum infus masih melilit di tangannya.
Bahkan masuknya Aida ke rumah sakit ini kabarnya karena beban hidup yang harus ia jalani. Selain itu, ia juga terserang penyakit bronkitis, tipes, dan juga MAH. Tapi apa yang membuat Rindra yang sempat menghilang pasca melakukan KDRT tiba-tiba muncul ingin menengok Aida? Dan benarkah jika Rindra Pramudyo harus gigit jari karena kedatangannya ditolak oleh Aida? Sedangkan saya sebagai suami rasa selama dia sakit selama ini, saya orang yang pertama yang selalu ada di sisi dia gitu. Tapi kok saat ini kok saya jadi ngerasa sebagai orang lain di sini. Sampai pengen ketemu pun saya nggak bisa gitu ya. Dia masuk rumah sakit, ya pasti kaget lah, kaget dan pasti ya sedih. Siapa sih yang nggak sedih seorang istri yang memang lagi keadaannya sedang jauh gitu ya. Biar bisa baik-baik lah gitu harapan saya. Apa ya, bukan nggak mau, maksudnya cuma belum siap gitu lah, belum siap. Ya siapa sih yang nggak mau ketemu suami, kalau karena kan biasa ada terus tiba-tiba nggak ada juga agak jadi beban pikirannya. Cuman masalahnya kan kesiapan mental gitu loh, maksudnya udah sama-sama siap atau belum. Jadi kalau misalkan memang akunya nih dalam proses menyiapkan mental aku sendiri gitu loh. Penolakan Aida terhadap suaminya bisa jadi luapan dari sakit hati yang kini ditanggungnya. Bahkan mendapat perlakuan menyakitkan dari sang suami tidak hanya membuat sejumlah anggota tubuh Aida memar, tapi psikologi Aida juga terganggu. Tidak adanya teman untuk berbagi membuat Aida harus menanggung beban juga aib suaminya itu seorang diri. Dan kini batinnya lelah hingga meminta haknya untuk bisa beristirahat. Lantas benarkah jika Aida tidak akan lagi memberi ampun untuk sang suami? Ya lemes, kalau sekarang sih lemes capek. Pertama aku udah males, itu bukan males, jadi kayak kecewa. Dari situ juga malah jadi nambah sakit gitu buat aku. Bukannya dia kan minta balik lagi gitu loh, dia mau minta maaf. Kalau memang dia mau minta maaf seharusnya kan ya udah diakuin aja gitu loh. Toh aku juga akan cabut laporannya gitu kan kalau memang toh aku maafin dia. Udahlah, lebih baik udahin aja gitu loh. Saya menyesal dan memang jangan sampai ini terlalu berlarut-larut gitu loh. Dan aku pengen kamu baik-baik aja, kamu tenangin diri kamu. Lagi kita ikuti dulu apa yang sudah berjalan. Saya hargain semua keputusannya Aida juga. Jadi kalau misalkan memang nanti suatu saat kita diminta keterangan dan dipanggil ke Polres Jakarta Selatan pun saya siap diminta keterangan gitu aja. Sosok Ahmad Al-Ghazali Kohler atau akrab dipanggil Al kian hari makin dipuja penggemarnya. Bagaimana tidak, remaja kelahiran 1 September 1997 ini tidak hanya memiliki wajah rupawan tapi juga memiliki banyak talenta dalam dirinya. Sebagai anak pasangan musisi, Al memang mahir memainkan berbagai alat musik seperti gitar dan piano. Dan kini di usianya yang masih 17 tahun itu, Al juga makin mendalami dunia disc jockey alias DJ. Tapi benarkah lantaran sedang fokus sebagai seorang DJ membuat Al tak sempat membalas perhatian yang diberikan sejumlah gadis kepada dirinya? Ini nggak tahu juga, DJ kan juga hobiku juga sih. Jadi aku enjoy sih kalau kerja campur hobi. Kalau misalnya aku kerja tapi tertekan kan masih nggak enak nih. Bagi waktu, aku Sabtu udah ngambil job. Belum nyari. Kenapa sih masih tutup hati atau seperti apa? Masih bingung bagi waktunya. Semangat sulung dari 3 bersaudara ini menggeluti profesi sebagai disc jockey terkait dengan bayang-bayang Maya Estianty sang bunda yang dianggap memberi pengaruh padanya mengenai seluk-beluk dunia DJ. Bahkan sebagai gebrakan awal, jika Alta setengah-setengah menekuni karirnya sebagai DJ, ia bersiap meluncurkan album barunya yang diharapkan bisa membawanya menjadi DJ profesional yang bisa berkarir di luar negeri.
Yang belum tercapai album. Tapi aku sekarang lagi bikin ini udah jadi satu. Tapi aku rencananya ngeluarinnya 2015. DJ. Supaya semoga lagu-lagunya bisa terkenal di dunia kan.